لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Halaman 48 ya. Faslun qala al-musannif al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi radhiyallahu anhu wa radiya an nabihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Faslun yajibu 'ala al-musir nafaqatu usulih al-mu'sirin wa in qadaru 'ala al-kasb wa nafaqatu furu'ihi idza asaru wa ajazu 'anil kasb bi sigharin aw zamanatin wa yajibu 'ala az-zawji nafaqatu az-zawjah wa mahruha wa 'alayhi laha mut'atun in talaqaha wa 'ala malikil 'abdi wal bahaimi nafaqatuhum wa alla yukallifahum minal amali ma la yutiquna wa la yadribuhum biwali haq. Masuk kita pada pembahasan wajibnya memberi nafkah ya. Di kesimpulannya yang wajib diberi nafkah itu 3 sisi, yaitu orang tua, anak, dan istri. Orang tua, anak, dan istri. Dikatakan di sini wajib atas orang al-musir. Musir ini yang mampu. Artinya kalau dia aja nggak mampu nafkahi diri sendiri, ya nggak wajib nafkahi orang lain. Diwajibkan atas orang yang mampu. Arti mampu di sini apa? Dia ada kelebihan daripada kebutuhannya. Untuk hari itu, hari ini saya untuk makan 3 kali sehari butuh 50.000 sumpama, atau 30.000 yang termurah lah, 10 ribuan. Dia punya lebih, maka di sini ada kewajiban ngasih nafkah. Siapa? Nafaqatu usulihi, memberi nafkah orang tuanya, artinya orang tua, kakek, nenek. Al-mu'sirin, yang mereka nggak mampu. Kalau orang tua yang mampu nggak wajib ya, tapi yang paling berhak diberi sodakoh mereka daripada keluarga. Sehingga di sini orang tua yang nggak mampu itu kewajiban anak yang mampu untuk ngasih nafkah. Sehingga dalam hal ini orang tua yang nggak mampu tapi dia punya anak yang mampu, tidak boleh kasih zakat. Karena walaupun dia masuk fuqara masakin, tapi dia makfiyul mu'an, yang tercukupi nafkahnya secara wajib. Secara wajib siapa? Ya anak. Nah, di sini hati-hati, jangan oh ini orang tua nih, kasihan dia fakir. Tapi cek dulu, ada nggak dia punya anak? Kalau dia punya anak yang mampu, yang dia mencukupinya, ya kasih beras, kasih ini, kasihnya untuk keseharian dia cukup lah, untuk makan, minum, berobat, alat kebersihan, ya sabun macam-macam itu ada, malas dia termasuk goni. Tidak kerja itu bukan nggak mesti fakir. Ada orang kaya tabungannya banyak nggak pernah kerja. Ya tabungan banyak ngapain kerja? Karena itulah kalau filosofi orang yang orang soleh itu
bukan nyari kerja, nyari rizki. Kadang-kadang kemana? Nyari kerja, ya dikerjain orang sampai. Tapi bilang nyari rizki, bukan nyari kerja. Karena kerja nggak mesti dapat. Kalau nyari rizki, kerja nggak kerja, yang penting dapat. Niatnya dari rumah sudah nyari rizki. Kalau dari rumah nyari kerja, ya kerjain orang. Kalau kerjain orang, disuruh tapi gak dikasih apa-apa, dikerjain ya. Nah, sehingga dalam hal ini orang tua yang dia tidak memiliki harta tapi punya anak yang mencukupi dia, itu maka hukumnya dia bukan termasuk 8 golongan. Wa in qadaru alal kasbi, walaupun orang tua itu bisa kerja, cuman ya namanya hari tua ya, anak mau fokus majelis saja, anak mau fokus majelis, anak-anak masing-masing sudah punya kerja, mereka aja yang memberi saya, tidak apa-apa, karena bukan kewajiban orang tua lagi ngasih nafkah ke anaknya yang sudah besar-besar. Ini kadang-kadang orang tua itu model menghabiskan umurnya itu untuk mencukupi orang lain, padahal harusnya dia itu mikirkan diri sendiri, bukan egois ya. Masalahnya nggak ada yang mikirkan akhirat Anda kecuali Anda. Nggak ada yang mikirkan akhirat Anda kecuali Anda. Anak-anak nggak mikirkan akhirat orang tua, Pak. Sehingga dalam hal ini, ketika Anda kewajiban ngasih nafkah sudah selesai, dan itu kewajiban, nah kewajiban ibadah, sudah ibadah saya ngasih nafkah anak sudah selesai nih, anak-anak sudah rata-rata menikah semua, sudah kerja semua, holas di saya sekarang mikirkan diri saya sendiri untuk akhirat saya. Sehingga saya nggak mau kerja, biar anak-anak aja gantian nyukupin saya, saya mau fokus ke masjid, fokus majelis, enggak apa-apa. Bahkan di sini anak-anak wajib ngasih nafkah, jangan disuruh kerja sampean masih sehat nggak kerja, ya boleh, karena kewajiban ngasih nafkah ke anak ya. Kemudian wa nafaqatu furu'i, yang kedua memberi nafkah anak ya, idza aksaru, kalau mereka ini fakir, wa ajazu anil kasb, dan gak bisa kerja. Jadi fakirnya itu bukan nganggur. Anak yang pengangguran gak mau kerja, itu gak wajib orang tua ngasih duit dia, gak wajib. Justru yang seperti itu bikin anak males. Ya itulah dalam Al-Quran itu kalau sudah anak itu balik ya, itu tidak ada kewajiban orang tua untuk menafkahinya kalau laki-laki. Kalau anak perempuan, selama dia belum nikah, ditanggung orang tua, biar dia itu nyari kerja sendiri. Kenapa? Untuk ngelatih dia tanggung jawab. Sehingga disebutkan di antara pendidikan yang kurang pas, yang orang tua, wisna, engkau apapun minta abah aja, tuh sampai dia nikah minta abah terus. Ini pendidikan yang nggak pas. Kenapa demikian? Karena nanti sang ayah pasti wafat. Terus bagaimana dia nanti? Sehingga latih dia untuk mencari sendiri, agar kedepannya dia punya tanggung jawab. Toh apalagi dia sampai sudah menikah, bagi punya anak, jawab dia sendiri. Jangan dilatih anak itu mengadakan tangan terus, walaupun kita punya. Kenapa? Karena hal itu didikan Al-Quran. Didikan Al-Quran itu anak yatim ya. Jika dia belum bisa ngurus itu kan hartanya dipegang walinya. Jadi kalau dia sudah balik, kasih hartanya dia ke dia, biar dia ngurus sendiri.
wa atu amwalul yatama wa atu amwalahum apa itu idza balagun nikah, ya, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau engkau melihat mereka ini sudah rusyud ini sudah bisa ngurus duit sendiri, maka berikanlah harta mereka. Jangan terus diurus terus, jangan. Sudah waktunya mereka ini untuk ngurus sendiri. Nah, dari sini berarti yang wajib dinafkahi orang tua adalah anak yang dia aksar di sini fakir, gak punya duit atau gak bisa kerja. Kenapa? Lisigorin, karena masih kecil, belum balik. Au zamanatin, atau sudah sepuh, anak sudah sepuh, berarti orang tuanya sepuh lagi. Cuman ya apa hukumnya? Ya kasih. Siapa kalau termasuk adalah anak yang nggak bisa kerja karena lumpuh atau sakit, dia nggak bisa kerja. Di sini wajib orang tua ngasih walaupun sudah balik. Ya, bahkan boleh orang tua itu memberi zakat anaknya yang fakir untuk memberi nafkah istrinya. Ya. Jadi engkau tak kasih zakat untuk engkau nafkahi istrimu, itu tidak apa-apa. Dalam fikih Syafi'i boleh memberi anak yang fakir. Dia sudah kerja ya, cuman penghasilannya nggak cukup terus. Dia sudah kerja dia, tapi penghasilannya nggak cukup terus. Itu boleh memberi anak yang fakir tadi untuk ngasih nafkah istrinya. Tapi untuk anak tadi jangan, karena dia kewajiban ada ngasih nafkah. Jangan kasih zakat anak ini untuk dia. Tapi kalau untuk dia ngasih nafkah istrinya, tidak apa-apa. Ustaz, kenapa nggak langsung ngasih ke menantunya aja? Tidak boleh. Kenapa? Karena menantunya sudah ditanggung nafkahnya oleh suami. Tadi kan dibilang, seseorang yang ditanggung nafkahnya oleh orang lain secara wajib, nggak boleh kasih zakat. Jadi, makanya memberi seorang perempuan zakat itu diperhatikan dulu. Dia punya suami nggak? Punya, nggak boleh kasih zakat. Karena dia punya suami. Ya, suaminya fakir, Ustaz, kasih ke suaminya, jangan ke sini, jangan ke perempuannya ini. Jadi tetap dalam hal ini perempuan yang bersuami itu dari sisi manapun nggak bisa dapat zakat, kecuali bukan nama fakir miskin. Sebagian mengatakan, contoh Amil, dia kerja di Basnas nih, tapi nggak digaji loh ya. Kalau sudah digaji dari pemerintah nggak boleh ngambil dari zakat. Jadi kalau dia tidak digaji, boleh dia ngambil gaji itu dari zakat. Ini walaupun perempuan dapat. Bahkan walaupun non muslim. Ada anggota Basnas non muslim seumpama, maka dia dapat zakat. Kenapa? Karena ongkos. Asal tidak digaji dari pemerintah. Kalau sudah digaji nggak boleh ngambil. Tidak boleh. Nah, itu aturannya. Sehingga dalam hal ini anak kecil yang dia nggak punya harta, ya. So, bagaimana kalau sudah balik tapi dia sibuk belajar agama? Nah, di sini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad, tetap nggak wajib kasih nafkah, walaupun dia itu fokus belajar agama dan sudah balik. Karena nggak bisa kerja kan. Cuman Imam Bajuri mengatakan tetap ini anak wajib dinafkahi orang tuanya. Karena anak ini dia nggak kerja bukan karena nganggur, karena dia disibukkan dengan perkara yang wajib. Apa itu? Mendalami ilmu agama atau ngafal Quran. Kalau belajar umum tidak. Kalau belajar umum tidak. Cuman yang utama tadi nggak wajib dikasih nafkah.
Sehingga kalau pakai pendapat yang muktamad, anak-anak pondok yang mereka ini sudah balik, laki-laki ya, itu tetap boleh kasih zakat karena mereka fuqara. Tapi kalau Imam Bajuri, ikut Imam Bajuri yang wajib dinafkahi oleh orang tua, nggak boleh kasih zakat ke mereka karena mereka masih dijamin oleh orang tuanya. Nah ini loh Ustaz, mereka kan bisa kerja. Iya, bisa kerja, cuman tercegah karena mendalami yang wajib, apa, ilmu agama. Tapi kalau dia pengangguran, ya, walaupun cuman di wiritan tuh di masjid, wiritan aja, di masjid wiritan, tetap nggak boleh kasih zakat. Kenapa? Karena orang ini bisa kerja, tidak mau kerja. Dari sini memberi zakat kepada pengemis yang seger buger ya, yang di lampu merah biasanya, seger buger badannya, cuman nggak mau kerja, minta-minta terus, nggak boleh. Tidak sah ngasih orang pengemis model gini karena dia sengaja miskin. Suruh kerja dulu, kalau penghasilannya emang nggak cukup ya baru masuk fakir, silahkan kasih ya. Ini penting dalam masalah itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga sekarang tadi untuk anak ya, yang ketiga wajib atas suami menafkahi istrinya dan membayar maharnya. Jadi mahar itu nggak termasuk rukun nikah. Orang nikah tanpa mahar sah. Karena itulah rukun nikah itu cuman wali, calon suami, ya, calon istri, 2 saksi, sigot. Ya. Mahar enggak. Tapi tadi kalau belum dibayar maharnya, istri boleh menolak ketika sang suami minta. Belum bayar, bayar dulu dong. Nah, seperti itu. Ustaz, dia sudah bayar mahar tapi nyicil Ustaz. Ya apa nyicil? Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi yang sering kan kontan kan, dibayar tunai, ini dibayar nyicil. Tapi nggak ada, jarang ya, jarang. Jadi dibayar nyicil, pakai bunga lagi, ya Allah Akbar. Nah, itu hukumnya sah. Wa alaihi. Nah sekarang nafkahnya istri ini kayak apa Ustaz? Dilihat itu ada tiga kategori ya. Pertama, kalau sang suami ini mampu, sugih. Nah, kalau sugih perharinya 2 mud makanan pokok. 2 mud itu 1,4 kilo, 1,5 lah per hari itu. Itu ada hitungannya Pak. Karena itulah kalau 1 hari tidak ngasih nafkah istri jadi utang. Diisi nanti totalan di akhir bulan. Ini sampean 7 hari nggak ngasih nafkah, totalan belakang. Iya, beda dengan nafkah ke anak. Nafkah ke anak pas Anda nggak punya, holas. Besoknya punya, nggak wajib qadha. Sama dengan orang tua. Yang penting hari itu Anda mampu, hari itu Anda wajib nafkah. Tapi kalau ke istri beda, ke istri ada utang. Itu repotnya kalau ke istri ada utang. Karena itulah ada kategorinya. Kategori yang A ya, istilahnya yang beruang lah. Bukan beruang ya. Bahaya kalau beruang. Beruang ya, beruang. Nah, itu 2 mud per hari. Kalau yang sedang-sedang 1,5 mud per hari. 1,5 itu 7 ditambah 3,5. Ya 11, 1,1. Kalau yang fakir pas-pasan tetap wajib ngasih nafkah. Berapa? 1 mud per hari. Lauk pauknya menyesuaikan.
Maksudnya menyesuaikan apa yang dimakan suami, itulah yang harusnya dimakan istri. Jangan suaminya ayam terus, isinya tempe terus, bisa kurus ya. Jadi ini penting. Kadang-kadang suaminya makan di luar terus, yang istri kasih tahu tempe aja, Allahu Akbar. Ini repot lagi. Harus sama. Kurangin makan di luar. Di teras saja. Jadi istilahnya ya bawalah istilahnya kan. Ya nggak apa-apa sekali. Tapi kalau tiap hari model gitu ya kasihan juga Pak. Nah, adapun kesehatan, uang pengobatan, terus kosmetik itu bukan tanggungan suami. Kalau kebersihan, sabun, sikat gigi, odol, itu kewajiban, termasuk nafkah. Pakaian Ustadz, pakaian setahun 2 kali, bukan tiap kondangan Pak. Kasihan sampean tiap kondangan belikan. Ya. Setahun 2 kali, wajibnya. Tapi ini dengan catatan kalau istri tidak ikut makan dengan suami. Kalau dia ikut makan dengan suami, halas itu sudah selesai. Ya, jadi nggak perlu ngitung lagi sampai waduh, per hari 1,4 kilo ini ya apa ngitungnya. Nah, yang penting makan bareng. Ngasih duit, ngasih duit nggak wajib. Karena nafkah itu bukan, kecuali kalau yang belanja istri, duit belanja wajib. Tapi kalau belanja Anda yang jamin sudah, istilahnya itu isi kulkas sudah beres, ini beres, itu tidak wajib ngasih. Tapi tadi ya, istri juga banyak yang bukan kewajibannya dia kerjakan. Masak nggak wajib, sampai mesen catering berapa sebulan? Ya, ngelondri itu nggak wajib istri, nggak wajib. Kalau istri minta bayaran nyuci baju Anda, baju anak-anak, Anda wajib bayar. Betul. Karena itulah jangan perhitungan. Karena kalau mereka perhitungan selesai kita. Karena mereka yang wajib itu hanya melayani kita. Tapi yang lain masak, nyuci, bahkan maaf dalam Al-Quran itu ya memberi ASI anak nggak wajib. Kalau mereka minta dibayar, bayar itu. Di Quran di situ sebutkan. Ya. Wa atuhunna ujurahunna, dan berikan kepada mereka ongkos mereka. Tapi subhanallah, mereka ini dengan rela. Ustaz mumpung gak tahu, alhamdulillah udah bisa gitu. Wajib kasih tahu, ini sampean nggak wajib ya, dia nggak wajib. Enggak apa-apa, biar saya aja, alhamdulillah itu loh. Alhamdulillah. Tapi ya tadi dalam urusan uang jangan perhitungan. Dan jangan terlalu ATM ditaruh dipegang istri semua Ustaz. Jangan. Ini nggak baik. Dalam kitab Shaidul Khatir disebutkan termasuk perbuatan yang nggak baik bagi suami ketika istri ngerti berapa jumlah duit suaminya. Apalagi sampai semua ATM serahkan. Bahkan mau ngerokok minta duit ke istri, minta duitnya kenapa? Mau beli rokok. Nah, jangan ini. Jangan. Ya. Kenapa demikian? Kata ulama, sebab kalau dia tahu uang Anda banyak diporotin. Kalau ketika tahu uang Anda sedikit dihina, wah dikit. Jadi termasuk hikmah biar langgeng suami istri ini, dia jangan tahu jumlah uang Anda. Jangan bahaya dulu kan. Jarang ini dipraktekkan. Bahaya aja yang paham itu. Ya. Jarang dipraktekkan itu. Ya. Jadi seperti itu di dalam nafkah ya.
Wa alaihi laha mut'atun in talaqaha. Nah, kalau seorang suami menceraikan istri, suami ini wajib ngasih mut'ah. Mut'ah ini kasih hadiah. Hadiah kenang-kenangan lah. Entah itu mobil mungkin, apartemen, itu orang yang kaya, Pak. Kalau kita ya gantungan kunci mungkin. Gantungan kunci ya untuk apa kan? Ya istilahnya itu biar dia nggak terlalu sedih kasih. Itu wajib dikasih. Terserah, tidak ada ketentuan berapa bilangannya, tidak. Ini di luar gono gini ya. Kalau gono gini Ustaz ya harus. Ustaz istri nggak ikut kerja, tapi Anda bisa kerja karena dia yang ngurusin semuanya. Jadi jangan katakan gara-gara istri nggak kerja nggak dapat gono gini, tidak. Kenapa? Karena Anda bisa kerja fokus, yang ngurusin rumah itu istri. Jadi dia harus dapat jatah dalam hal itu. Nah, ini selesai urusan nafkah kepada 3 orang ini ya, orang tua, anak, dan istri. Kalau anak tiri tidak wajib. Kita nikahi seorang janda punya anak. Anaknya istri yang kita nikah itu nggak wajib kita ngasih nafkah, karena nafkah dia ditanggung ayah aslinya. Ya, karena itulah penting kadang-kadang kalau sudah cerai wis nggak mau ngurus lagi, jangan. Ya, kewajiban nafkah anak yang ditinggal itu atas suami, atas ayah kandungnya sampai dia balik. Tapi kadang-kadang sekarang ini sampai kuliah kadang. Tidak seperti itu ya, nggak seperti itu aturannya. Tapi kalau memang bisa, kalau memang cukup ya harus dia hendaknya dia menyukupi sampai dia sekolah selesai. Wala malikil abd wal bahaim nafaqatuhum, wajib atas pemilik budak. Dulu ada budak, sekarang nggak ada. Dan ini oleh pembantu ya. Pembantu itu orang merdeka yang ada sewa jasanya. Pembantu itu dibayar, budak itu nggak dibayar. Wajib atas pemilik budak dan hewan ternak untuk ngasih nafkahnya mereka. Apa nafkahnya? Ya rumput lah. Kalau hewan kasih rumput, cukupi. Sama kayak memelihara hewan ya, ikan di akuarium atau apa, itu cukupi. Disebutkan dalam hadis Nabi bersabda, dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Ada seorang perempuan masuk neraka dengan sebab kucing yang dia kurung. Lahiya alafatha, tidak dia memberi makan. Walahiya arsalatha takul hashishal ard, dan juga dia lepas sehingga dia bisa nyari makan sendiri. Kita nggak wajib ngasih kucing yang berkeliaran itu karena mereka sudah nyari sendiri. Tapi yang dikurung, kita kurung, wajib kita ngasih. Saya apakah wajib ngurusin kucing-kucing yang berkeliaran ini? Tidak, karena mereka sudah bisa nyari sendiri. Tapi ketika Anda kurung kucing itu, kewajiban Anda ngasih makan. Wajib Anda ngasih makan. Ya, kemudian wa alla yukallifahu minal amal ma la yutiqun. Ya. Termasuk pembantu, karyawan itu tidak boleh memaksa mereka dengan pekerjaan yang enggak mereka mampu. Ya, tidak boleh memaksa mereka pekerjaan yang enggak mereka mampu. Apalagi ke anak ya. Makanya dalam hadis disebutkan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati seorang ayah, seorang ibu yang membantu anaknya agar berbakti kepadanya. Kata ulama, ya apa cara membantu anak itu? Di antaranya jangan nyuruh dia sesuatu yang berat. Ketika dia nggak mau, dia durhaka. Ketika dia durhaka, Allah murka. Pas Allah murka, Allah nggak ridho, jadi nakal itu anak. Jadi siapa yang gara-gara? Ya orang tuanya nyuruh yang berat-berat.
Jangan nyuruh anak yang berat-berat sehingga mereka akhirnya nggak mau ngerjakan. Jadi suruhlah mereka sesuatu yang gampang mereka kerjakan. Bahkan guru saya Ustaz Nasinur Allah yarham, beliau itu pernah bilang, saya tidak pernah nyuruh anak-anak, tapi saya mulai sendiri. Saya ambil sapu, nyapu sendiri. Nanti anak-anak rebutan. Jadi kalau saya suruh mereka nggak mau, Allah murka, kasihan. Mending saya dulu aja. Cuman ini anaknya terdidik. Kalau sekarang dibiarkan, alhamdulillah abah sudah nyapu. Ngapain juga saya? Enak lagi salim. Itu yang repot itu. Itu yang repot. Wala yadribuhum biurihak, dan janganlah memukul mereka, itu mukul hewan, ya, memukul pembantu tanpa hak, nggak boleh, ya, itu termasuk kedoliman. Wajibu ala zaujah, insyaallah kita bahas kewajiban istri, itu akan kita bahas yang akan datang insyaallah. Supaya pada majelis ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Ya. Salam. Dalam hal memberikan nafkah atau kewajiban nafkah pada orang tua, apakah ada kategori bahwa kewajiban itu sudah gugur dari kebutuhan primernya, kemudian sumbernya, usianya, dan apakah dari kebutuhan kebutuhannya ini itu dibagi rata semua anak-anaknya atau sesuaikan dengan kemampuan anaknya itu, atau mungkin kemampuan. Ya. Dalam hal ini, kalau dia memiliki anak lebih dari satu, maka setiap anak itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mencukupi daripada anak-anaknya, maka yang lain gugur. Tapi rugi bagi yang nggak ikut andil, karena kesempatan ini mumpung ada orang tuanya, kesempatan. Jangan sampai dia nggak ngambil kesempatan besar ini. Apa? Berbakti pada orang tua. Ya, itu penting. Bahkan kadang-kadang orang tua mungkin tidak minta, tapi kita harus paham. Ya, mungkin dalam hal-hal yang kalau yang primer insya Allah mencukupi. Tapi yang di luar primer ini nggak wajib. Ustaz, bagaimana kalau kayak orang tua ini seneng utang? Ini yang repot ini. Orang tua seneng utang, anaknya bayar. Apakah wajib membayar hutang orang tua? Kalau hutang dia untuk hal yang primer, ngutang untuk beli beras, ya, ngutang untuk beli lauk, seumpama lauk yang normal, yang biasa, maka wajib. Berarti ini keteladuran anak. Kok sampai orang tua ngutang? Kok bisa orang tua ngutang untuk hal-hal yang diwajibkan atas anak? Maka wajib dia bayari hutang. Tapi kalau hal-hal yang di luar itu, ya, ganti HP ngutang, pinjol lagi, ya Allah Akbar. Kadang orang tua yang model gini ujian, Pak. Kadang ada orang tua itu ujian untuk anak. Ya, Allah berfirman, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian kalian yang lain. Atas birun, apakah kamu yang bersabar? Satu alat atas birun, ya, orang tua ujian untuk anak. Adanya anak ujian untuk orang tua. Suami merasa terdiuji oleh istrinya. Istri ngadu juga, saya diuji oleh suami saya. Ini mana yang benar? Kenapa kok merasa terdolimi semua? Karena satu, sama-sama pengen haknya terpenuhi. Saya orang tuanya, yang anak saya anaknya, tapi nggak pernah mikir kewajiban masing-masing.
Istri kalau ngerti kewajibannya apa, maka dia tidak akan merasa terdolimi. Intinya hidup itu biar tenang, lakukan kewajiban Anda dan gak usah ngurus nuntut hak. Cukup dari Allah aja hak itu. Allah yang nyukupi hak Anda. Yang penting kewajiban saya terpenuhi. Terserah dia mau membalas hak saya atau tidak apa-apa. Yang penting kewajiban saya beres sudah. Saya sebagai suami sudah beres, sebagai ayah saya sudah beres, sebagai menantu saya sudah beres, terserah. Mau mereka balas atau tidak, itu Allah yang balas sudah. Nah itu langgeng Anda. Kalau masing-masing pasangnya gitu, langgeng. Tapi kalau pasangan masing-masing, saya istri, masa suami mau ini repot, Pak. Gak bisa tenang hidup kayak gitu. Kalau masing-masing nuntut hak, gak akan tenang. Harus tiap daripada orang yang hidup, mau itu pasangan, mau itu orang tua, itu harus kewajiban saya sudah saya laksanakan. Baru tenang hidup Anda. Ya, jadi seperti itu dalam masalah kalau orang tua ada anak lebih dari satu ya. Ya.